Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniah Patrudin dengan NIM S1E1 17034. Saya adalah salah satu mahasiswi Teknik Informatika Universitas Halu Oleo yang saat ini sedang mengerjakan tugas akhir mengenai sistem pendukung keputusan dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan dalam Pelayanan Laboratorium menggunakan metode SERVQUAL. Adapun latar belakang saya mengangkat judul ini yaitu salah satu aspek penilaian pada jurusan Teknik Informatika untuk meningkatkan akreditasi jurusan adalah tingkat kualitas sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang disediakan oleh jurusan. Salah satu prasarananya yaitu laboratorium. Demi terwujudnya sarana penunjang pembelajaran yang sesuai dengan standar penilaian akreditasi, perlu dilakukan peningkatan secara berkala terhadap kualitas pelayanan laboratorium terhadap mahasiswa dan diperlukan perhatian serta penanganan yang efektif agar kepuasan dan kenyamanan mahasiswa dalam menggunakan sarana laboratorium dapat ditingkatkan. Saya juga berharap dengan menggunakan sistem ini, nantinya dapat diketahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan laboratorium dan nantinya dari output sistem ini dapat pula diketahui hal apa saja yang semestinya diperbaiki agar tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan laboratorium bisa meningkat. Dan juga akhirnya diharapkan akreditasi jurusan Teknik Informatika bisa ditingkatkan. Baik, langsung saja saya akan mendemokan atau menjalankan aplikasi yang menjadi output pada penelitian saya dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan dalam Pelayanan Laboratorium menggunakan metode SERVQUAL. Pada aplikasi ini terdapat 3 aktor. Yang pertama adalah super admin yang bertindak sebagai pengelola penuh pada seluruh konten yang ada di aplikasi. Yang kedua adalah admin laboratorium yang akan bertindak sebagai yang melakukan analisis terhadap tingkat kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna laboratorium. Dan yang ketiga adalah user, yaitu mahasiswa aktif yang memiliki mata kuliah dengan menggunakan secara langsung fasilitas yang ada di laboratorium yang bertindak sebagai koresponden untuk mengisi kuesioner yang ada di aplikasi. Sekarang saya akan mendemokan untuk aktor yang pertama yaitu super admin. Ini adalah tampilan beranda atau tampilan awal ketika pertama kali super admin masuk ke sistem. Kemudian, menu ini digunakan untuk mendaftarkan seluruh laboratorium yang ada di Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Lalu pada menu ini digunakan untuk mendaftarkan akun super admin dan akun admin kuesioner laboratorium. Dan pada menu kuesioner digunakan untuk mengelola kuesioner. Di sini ada beberapa fasilitas yang disediakan. Yang pertama, kita bisa menambahkan kuesioner. Di sini ada 3 inputan yang harus diisi ketika kita ingin menambahkan kuesioner. Yang pertama yaitu input laboratorium, kemudian input periode awal dan periode akhir dari kuesioner. Untuk di akun super admin saat menambahkan kuesioner, super admin bisa membuat kuesioner yang bisa digunakan oleh lebih dari satu lab dengan kuesioner yang sama. Di sini, jika hanya mengisi satu lab, maka kuesioner ini hanya dapat digunakan oleh satu laboratorium. Tetapi jika saya menambahkan
laboratorium lainnya, maka dengan kuesioner yang sama, ketiga laboratorium ini bisa menggunakannya secara bersamaan. Langsung saja saya jalankan. Nah, ini saya telah berhasil membuat kuesioner dengan untuk ketiga lab agar kuesioner yang tadi dapat digunakan oleh 3 laboratorium secara bersamaan. Kemudian pada menu kuesioner ini dapat dilihat kuesioner-kuesioner yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian ada beberapa ikon pada kuesioner ini, yaitu yang pertama mulai dari ikon yang paling kiri, yaitu publish data. Ini adalah ikon untuk mempublish data, untuk kemudian kuesioner ini dapat diisi oleh mahasiswa. Kemudian ini adalah ikon untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kuesioner. Kemudian ini ada ikon untuk melihat list pertanyaan. Langsung saja kita akan melihat list pertanyaan. Nah, pada list pertanyaan kuesioner yang telah saya buat tadi, di sini datanya masih kosong karena saya belum menambahkan pertanyaan. Kemudian kita akan menambahkan pertanyaan. Untuk menambahkan pertanyaan sendiri, di sini ada 3 inputan. Yang pertama, inputan untuk memilih dimensi dan inputan untuk menambahkan pertanyaan. Karena sistem ini menggunakan metode SERVQUAL dengan menghitung nilai gap 5, jadi untuk menambahkan pertanyaan di sini sudah ditentukan dimensi yang ada, yaitu bukti fisik, daya tanggap, empati, jaminan, dan reliabilitas. Karena pada metode ini, pada metode SERVQUAL untuk mencari nilai gap 5 berdasarkan dari 5 dimensi yang ada di sini. Yang pertama, jika kita ingin menambahkan pertanyaan, misal di sini saya mau menambahkan pertanyaan dengan dimensi bukti fisik. Nah, di sini saya akan menambahkan pertanyaan, yaitu jumlah komputer yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, kemudian saya ingin menambahkan satu pertanyaan lagi dengan dimensi jaminan. Nah, saya telah menambahkan 2 data pertanyaan. Kemudian jika kita ingin melihat list pertanyaan, kita kembali ke menu pertanyaan. Nah, pada menu pertanyaan ini akan ditampilkan pertanyaan apa saja yang telah kita masukkan pada kuesioner yang telah kita pilih. Nah, di sini telah tampil 2 pertanyaan yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian kita kembali pada menu kuesioner. Nah, kemudian kita setelah mengisi pertanyaan, kita langsung saja mempublish data dari kuesioner yang telah kita buat agar user atau mahasiswa dapat mengisi kuesioner. Nah, kemudian setelah kita mempublish, terdapat menu ikon, yaitu lihat sebagai user. Nah, jika kita mengklik menu lihat sebagai user tadi, lalu akan muncul halaman untuk mengisi kuesioner bagi mahasiswa.
Di sini saya akan mencoba mengisi kuesioner dengan memasukkan nama dan NIM. Nah, kemudian di sini akan muncul pertanyaan yang telah kita masukkan dengan beberapa bagian laboratorium. Karena saya tadi menambahkan 3 bagian laboratorium, maka di sini akan tampil 3 bagian laboratorium yang saya masukkan, yaitu laboratorium software engineering, laboratorium jaringan, dan laboratorium artificial intelligence. Nah, untuk pertanyaan ini saya akan mengisi. Di sini adalah harapan adalah saya berharap apakah bagaimana kriteria ini bekerja pada pelayanan laboratorium. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu ketersediaan alat keselamatan kerja pada laboratorium, saya berharap bahwa kriteria ini diadakan karena sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan bagi mahasiswa ketika menggunakan laboratorium. Maka di sini saya memilih harapan, yaitu sangat setuju untuk laboratorium software engineering dan laboratorium software jaringan serta laboratorium artificial intelligence. Nah, kemudian pada kenyataannya, apakah ketersediaan alat keselamatan kerja pada laboratorium ini tersedia pada laboratorium? Dan berdasarkan kenyataan, saya tidak melihat adanya ketersediaan alat keselamatan kerja pada laboratorium ini. Jadi, pada kenyataan, saya memilih tidak setuju untuk ketiga laboratorium. Kemudian pada kriteria yang kedua juga kita memilih harapan dan kenyataan dengan cara yang sama pada kriteria yang pertama atau pertanyaan yang pertama. Di sini yang pertanyaan kedua yaitu jumlah komputer yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian kita mengirim jawaban ketika sudah selesai mengisi seluruh harapan dan kenyataan pada seluruh pertanyaan. Lalu ini adalah tampilan jika user atau mahasiswa memilih selesai mengisi kuesioner. Kemudian kita kembali pada halaman super admin. Setelah saya menjelaskan untuk aktor yang pertama tadi, kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada bagian aktor yang kedua, yaitu admin laboratorium. Pada tampilan halaman admin laboratorium, yang pertama terdapat menu kuesioner, di mana pada menu ini saya juga dapat menambahkan kuesioner sama seperti cara yang saya lakukan pada halaman super admin yang juga memiliki beberapa ikon yang sama pada halaman super admin sebelumnya. Namun perbedaan pada kuesioner pada halaman admin laboratorium dengan super admin yaitu pada super admin dapat menambahkan satu atau lebih laboratorium. Namun pada halaman admin laboratorium kita tidak dapat memilih laboratorium
yang akan mengisi kuesioner. Jadi ketika kita membuat kuesioner, otomatis kuesioner yang dibuat ini hanya berlaku untuk admin laboratorium itu saja. Jadi di sini saya memilih untuk masuk pada admin laboratorium software engineering, dan ketika saya membuat kuesioner, maka otomatis kuesioner yang saya buat ini adalah kuesioner yang berlaku hanya untuk laboratorium software engineering. Nah, untuk menambah kuesioner, di sini ada dua inputan, yaitu menambahkan periode awal dan periode akhir dari kuesioner tersebut. Cara untuk menambahkan kuesioner di sini juga sama pada cara menambahkan kuesioner pada halaman superadmin sebelumnya. Kemudian ada menu pertanyaan. Pada menu pertanyaan ini juga sama. Untuk melihat pertanyaan yang ada di kuesioner, kita hanya memilih kuesioner mana yang mau kita lihat pertanyaannya. Nah, di sini tampil beberapa kuesioner yang telah dibuat sebelumnya. Lalu nanti akan tampil pertanyaan-pertanyaan apa saja yang telah kita tambahkan pada kuesioner tertentu. Lalu pada menu yang terakhir ada analisis. Yang pertama, analisis uji gap 5. Pada menu ini kita akan melihat uji gap 5 dari kuesioner yang telah kita pilih. Di sini saya akan memilih kuesioner yang telah saya buat sebelumnya pada halaman super admin. Nah, di sini akan tampil nilai gap 5 serta kriteria harapan pelayanan dan kenyataan pelayanan sehingga mendapatkan nilai gap 5. Kemudian menu selanjutnya yaitu perankingan. Pada perankingan, sistem akan otomatis meranking kriteria atau pertanyaan berdasarkan nilai gap 5. Di sini perankingan dilakukan berdasarkan nilai gap 5 terkecil hingga nilai gap 5 terbesar, di mana pada kriteria yang mendapatkan ranking akhir adalah kriteria yang akan menjadi prioritas untuk ditingkatkan oleh jurusan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai sistem ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.